Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita di pertemuan pada malam hari ini Allah izinkan kita hadir. Yang pertama sekali kita pastinya bersyukur ya Bapak Ibu, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita berharap dalam pertemuan pada malam hari ini Allah memberikan jalan keridhaan pada kita semuanya. Amin. Salam dan salam junjungan kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sekiranya kita yang senantiasa berselawat kepada beliau kelak di hari akhir nanti, kita meraih syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, orang-orang tua kami, mungkin biasanya diisi oleh Pak Ustadz Ramadan Ariga ya. Tapi memang hari ini qadarullahnya saya masuk ya, izin. Cuma memang saya dengan beliau beda pembahasan ya Bapak Ibu, karena materi yang paling rutin yang saya bawakan itu adalah materi bab tauhid. Saya ngisi kemana-mana, dimana-mana, dimanapun itu tetap materinya adalah tauhid. Kenapa? Karena mohon maaf ya Bapak Ibu ya, ketika melihat hari ini ya, fenomena hari ini, yang kurang itu sebenarnya bukan ilmunya, yang kurang juga bukan ustadznya gitu ya, yang kurang itu juga bukan pemahamannya, tapi ada yang satu yang bermasalah dan ini menjadi masalah, yaitu apa? Kurangnya tingkat keyakinan sama Allah. Dan semua itu didasari karena tauhid yang bermasalah. Lawan tauhid adalah syirik. Dan bab syirik ini pun sampai hari ini masih sangat jarang dibahas di umum. Saya kemarin ngisi pengajian akbar di Stabat, itu rame. Saya membahas tentang bab syirik. Ternyata orang di dalam itu masih banyak yang kena kesyirikan. Saya mohon maaf ya, izin ya, orang yang rajin sholat pun kadang kena syirik. Adik. Jangankan yang rajin sholat Pak, teman saya Ustadz kena syirik. Kok bisa? Awalnya mungkin kok bisa gitu ya, tapi ternyata jawabannya sederhana. Karena sedikitnya informasi tentang syirik. Gini deh Bapak Ibu, setahu Bapak Ibu aja lah, biasanya syirik itu apa aja? Apa syirik? Yang paling sering nampak di kehidupan nyata orang buat syirik itu biasanya apa aja? Ngapain? Kedukun kan? Saya kalau mau pecahkan ini Pak, syirik itu terbagi menjadi 3. Yang pertama syirkul akbar, syirkul asghar,
asyirkul khafiyah. Apa artinya ini? Satu, syirik besar. Yang kedua, syirik kecil. Yang ketiga, syirik samar-samar. Tapi mohon maaf, saya membahas tentang bab syirik, kalau dipecahkan tiga ini bisa sampai 6-7 pertemuan ini Bapak Ibu. Tapi saya tidak bahas ini semuanya. Saya bahas yang paling fundamental aja. Syirik besar. Syirik besar pun terbagi menjadi 5. Tuh. Syirik besar terbagi menjadi 5. Syirik kecil terbagi menjadi 2. Syirik samar-samar lebih dari 20. Wah, ini gimana bahasa kita? Tapi mau syirik yang mana kita bahas ini? Yang mana? Kalau saya berharap syirik besar. Kenapa? Izin ya Bapak Ibu. Bapak Ibu rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, tahajud gak putus. Masya Allah ini, ngaji kemana-mana pergi. Tapi kalau masih ada satu aja yang dilakukan dari syirik besar, kan 5 tadi ya. Nanti kita jelaskan 5 ini apa aja. Satu aja Bapak Ibu pernah lakukan, maka faida dakhala asyirk. Nah, ketika telah masuk syirik, orang itu berbuat syirik, ya, maka khalidina finnar wal amaluhu fasadat. Dia akan kekal di neraka dan amal yang dia lakukan tadi hancur semuanya dibuat Allah. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Ini saya nggak nakut-nakutin, tapi ini supaya menjadi informasi yang sangat penting. Izin ya. Wafatnya dalam keadaan Islam, difardu kifayahkan. Diapain tuh? Dimandiin, dikafanin, terus disolatkan, dikuburkan, ditahlilkan. Tapi jika si mayit ini dia belum bertobat dari syirik besar, maka jatuh hukumnya tetap kafir karena gugur syahadatnya, kekal di neraka. Saya akan buktikan ini pakai dalil, bukan pakai bahasa saya. Pertanyaan saya Bapak Ibu, serem gak? Saya akan buka 5 ini. Apa aja penyebab kafir kita, batal syahadat kita kalau sudah melakukan 5 ini? Jangankan 5-5-nya, 1 aja itu udah cukup. Makanya izin, mohon maaf Bapak Ibu, ini pula yang paling jarang informasinya ke masyarakat. Betul tak? Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Kita ini terlalu sering mengkonsumsi kajian 4 hal. Bukan jelek, enggak. Saya ulangi ya, kita ini terlalu sering mengkonsumsi kajian 4 hal. Apa 4 hal ini? Surga, neraka, pahala, dosa. Itu aja dari kecil, betul enggak? Akhirnya kita enggak tahu tauhid itu di mana. Apa yang menghancurkan tauhid kita nggak tahu. Jadi sebelumnya saya juga ingin memastikan ini Pak. Saya sampai jam berapa ini? Jam berapa Ustaz? Jam 10 ya. Nggak apa-apa, saya kan orang mencirim juga. Jam 12 sudah banti nih Pak, nggak masalah Pak saya. Kecuali rumah saya jauh, iyalah. Kayak tadi saya kajian subuh di kajian rutin saya di Komplek Bumi Asri Muhajirin. Nah, itu agak lumayan Pak. Terus siang tadi di Stabat kajian akbar juga, gabungan 4 pengajian digabung jadi 1. Nah itu jauh. Nah ini rumah saya di sininya dekat. Itu ada 1 jemaah rutin saya, ya kan Bu? Tuh Masya Allah. Beliau rutin ikut kajian saya di mana Bu? Rumah Quran mana? Yang di Jipur ya. Nah, Masya Allah. Ibu ini jauh sampai sana ngejar kajian tauhid. Nah, saya lanjut ya Pak. Jadi kalau kita bicara tentang syirik, Allah sudah mentaklid dalam Quran. Yang pertama di surat An-Nisa ayat 36. Sebelah kiri di tengah itu ayatnya. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah. Sembahlah Allah. Ini Allah udah bilang. Wala tusyriku bihi syai'an. Jangan kamu bersyirik, bersekutu
menyekutukan Allah dengan syai'an, dengan sesuatu apapun. Ini Allah udah bilang. Jelas. Nyembah Allah jangan ada kesyirikan. Oke? Jelas ya? Terus di mana lagi Allah membahas tentang kesyirikan? Yang tadi dibaca waktu sholat. Apa kalimatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepada Engkau aku menyembah. Betul? Nasta'in, dan kami memohon pertolongan. Jelas? Berarti tidak ada yang layak disembah selain Allah, dan tidak ada yang layak di tempat kita meminta pertolongan kecuali Allah. Jelas ya? Nah, kalau kita buka ayatnya banyak. Tapi saya mengambil poin syiriknya aja. Jatuh itu Pak, nggak kelihatan. Kasihan ibu tuh nanti kepalanya gini. Nah, lanjut ya. Nah, lawan tauhid adalah syirik. Jadi kalau orang telah berbuat syirik, berarti dia telah melawan Allah, melawan arus. Makanya di sini dijelaskan, terus putus ya. Di sini dijelaskan di ayat ini saya akan menyebutkan apa aja yang 5 itu. Hati-hati ya Pak. Bapak Ibu pernah melakukan salah satunya aja. Mungkin dulu, mungkin nggak sekarang. Dulu, tapi belum mentaubatinya, taubati sekarang. Mungkin berlepas dari kita ketidaktahuan kita dulu Pak Bu. Tapi ingat, pernah aku buat itu, taubatkan. Karena kalau orang berbuat syirik ini taubatnya khusus. Beda kalau cuma maksiat biasa. Khususnya gimana Ustaz? Bukan khusus banget, enggak. Maksudnya mengkhususkan, ya Allah, saya pernah melakukan ini ya Allah. Saya mohon ampun kepadamu. Gitu ya? Siap ya? Yuk kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Syirik yang menyebabkan seseorang ini gugur syahadatnya, kafir nanti matinya, jika semasa hidupnya dia belum bertobat melakukan yang pertama. Apa itu? Pernah melakukan perdukunan. Bapak Ibu, ke rumah dukun boleh gak? Ke rumah dukun boleh? Ke rumah dukun boleh, silaturahmi. Yang dilihat Allah, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya yang dilihat Allah itu apa? Ini dukun Pak, didatengin ya, saya mohon maaf ya, dukun Pak, didatengin. Tujuannya apa? Ada permohonan dia dengan dukun itu. Sudah. Lalu dukun itu ngomong, nanti kau begini. Diaminkan sama dia, diaminkan. Iya. Jadi setel Pak, tukang disetel sama kedai kamu, betul nggak? Oh, belum disetel sama dia. 2 nggak apa-apa, kan belum 3. Aduh, naudzubillah Pak. Jangan kan bicara sholat Jumat yang seminggu sekali. Dan Bapak juga jangan kerajinan Pak. Sholat Jumat itu cuma seminggu sekali. Udah? Sedangkan bicara dia berdiri sholat aja munafik, konon dia. Saya izin ya Pak, mohon maaf. Kosong Jumat itu kalau udah sampai di situ tanpa uzur, sementara khotib sudah naik ke atas mimbar. Saya izin Pak, mohon maaf. Saya ngisi di salah satu masjid di Medan, khotib Jumat saya. Itu temboknya kaca Pak. Temboknya kaca. Kamar mandinya di ujung. Jadi dari mimbar begini nampak. Udah saya setengah perjalanan khutbah, datang 7 atau 8 orang gitu berkelompok, bukannya langsung ambil duduk, sempat masang rokok, duduk di tempat duduk Pak. Saya ganti khotib saya, khutbah saya bilang, kita ini nggak tahu diri sama, udah terlambat, rokok lagi. Langsung Pak, dimatiin langsung ambil duduk. Di plerok saya dari jauh Pak sama Ustaz. Sama mereka. Bagi saya nggak masalah. Pak izin ya Pak. Hari ini saya juga diskusi sama beberapa ustadz di Mencirimi. Ternyata masih banyak juga yang tidak sesuai sunnah khutbah.
Bahkan saya pernah satu masjid di Kampung Cirem ini, karena saya jauh aja Pak posisinya, itu ada rukun yang nggak dipakai dia. Aku bilang, jadi khutbah itu izin yang izin sering khotib Jumat, khutbah itu Pak menatap semua jemaah. Ini jangan sur sendiri Pak. Ada makmum sur sendiri, khotib sur, ada gitu. Dan sunnahnya pendek khutbah, panjang sholat. Ini tebal, muter sana, muter sini. Sekali sholat, ini nggak dimencirin Pak, ada Pak. Jadi gitu Pak. Jadi itu meleceh namanya. Jadi jangan sampai lah ya kita seperti itu. Ya Pak. Ini pasti namanya Pak Simin. Saya jawab dari kitab Tauhid di kampus saya ya. Itu pertanyaan tentang kalimat la ilaha illallah. Baik. Nah, di sini disampaikan bahwa saya bacakan dulu dalam bahasa Arabnya. Wa yakhuddal fasil bainal iman wal kufar faman tahiri sidikin wa yaqini bil ikhlasi wa amma bimil taduha kana mu'minal musallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida. Nah, kalimatnya man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah haramallahu alaihi nar. Kata beliau, kata Rasulullah, barang siapa yang bersaksi di ujung kematiannya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah haramallahu alaihi nar. Wa hadzal hadisi wa nahwu fi man qalaha wa mata 'alaiha. Yang maknanya adalah, dan ini hadis ini menjelaskan bahwa ciri-ciri orang yang dimana nanti mati kepadanya dalam ucapan itu fa inna haqiqatut tauhid, fa inna haqiqatut tauhid, dan itulah sungguh hakikatnya tauhid. Oke, dari kitab ini tadi saya baca, apakah mampu orang yang mau yang sakaratul maut itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Wallahi tidak. Karena saya membaca buku tentang kitab kematian, hanya satu syarat yang masih aktif ketika orang itu sakaratul maut. Syarat yang aktif itu adalah pendengaran. Ini kaku semua Pak, karena ditarik itu kaki dingin. Dan penentu sakaratul maut itu husnul atau su'ul itu di kerongkongan. Jadi ini mulut udah kaku Pak. Cuma makanya Bapak bilang tadi kayak mana? Nah, contohnya kayaknya mirip kali Pak. Gitu. Dan saya memaklumi itu. Kenapa? Karena saya mempelajarinya, ternyata syarat yang masih aktif itu hanya pendengaran. Makanya orang yang mau meninggal itu ditalkinkan masih bisa Pak. La ilaha illallah. Lalu siapa orang yang berhak mengucapkan kalimat ini? Adalah orang yang dibimbing sama Allah. Allah kasih hidayah di ujung kematiannya. La ilaha illallah. Jadi bukan kita Pak, tapi Allah yang tolong. Apakah dengan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apakah dipastikan dia tidak su'ul? Wallah belum tentu. Ya. Saya izin Pak, ini ada peristiwa sakaratul maut Pak. Ini saya ngisi salah satu perusahaan kajian rutin saya. Nah itu bosnya bilang, Ustaz, supervisor kami udah meninggal. Terus dia cerita, wajahnya hitam. Waktu sakaratul mautnya saya di situ di rumah sakit, seperti wajahnya digerubungi tawon kayak mana Pak? Pokoknya ketakutan gitu. Dan saya nggak tahu, saya kira dia kejang-kejang karena apa? Rupanya meninggal. Saya antar ke kampung, kami fasilitasi semua, kami ikut. Ada beberapa kawan rombongan. Sampai di sana waktu mau ditutup wajahnya, dia melihat rambut sama wajah udah sama hitamnya. Padahal orangnya putih Pak. Wajah sama hitam sama. Terus ketika itu dia bertanya sama teman kerja yang lain, kalian nampak gimana tadi? Nampak? Iya Pak, kok bisa gitu ya Pak? Nah akhirnya saya tanya ke beliau, Pak coba cerita ke saya, apa yang dia buat setahu Bapak sehingga kok matinya begitu? Ternyata dia bilang, ya Ustaz, payah kali disuruh sholat itu. Payah kali. Kalau sholat Jumat, rela dia pergi ke pos satpam, tidur di situ. Ayo, yang suka ngular sama Allah. Apalagi tadi Pak, yang Jumatan itu dua, sama itu pakainya. Nah, udah bilang, gitu ya Pak. Jadi, hanya syarat pendengaran yang bisa. Tapi izin Pak, apa yang menjadi penghambat sakaratul maut kita husnul? Yang pertama, saat wafat sholatnya bermasalah. Yang kedua, masih menyimpan dendam kepada orang lain. Itu menghambat Pak. Yang ketiga, masih suka menyakiti perasaan orang lain. Ghibah, dengki, iri. Nah itu. Yuk, yang suka ghibah, Bapak. Takutnya lagi anak ghibah
Itu Pak ya, salah satunya. Yang keempat, yang penghambat su'ul khotimah, berhutang nggak niat bayar. Nah, bayar Pak. Bayar. Dan yang kelima, mati su'ul khotimah, mati dalam keadaan bermaksiat. Salah satunya mati dalam keadaan minum khamar, mabuk, gitu ya. Banyak tuh Pak, saya baca hampir 70 asbab kematian su'ul khotimah, tapi enggak ada besarnya itu. Gitu ya Pak. Ada lagi? Nah, itu ya Pak. Insyaallah. Kalau itu betul atau hadis, wallahu a'lam Pak. Saya tidak pernah membahas bab itu, ya, wallahu a'lam. Lebih baik saya mengatakan saya tidak tahu daripada menjawab tapi salah. Tapi kalaupun itu hadis atau bukan, kita ambil hikmahnya. Lain. Ketika Nabi Musa disuruh berhadapan pada Fir'aun, bagaimana adabnya Nabi Musa itu udah diajarin sama Allah. Ya Musa, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Dan ketika engkau berada di depannya, qaulan layyina. Berkatalah dengan lemah lembut. Jadi nasihatin orang itu Pak, lemah lembut. Ya, jangan sampai goblok Pak. Ada yang jual ST ini? Itu layyina. Yang kedua, yang memudahkan urusan orang lain, ya Pak. Seseorang yang memudahkan urusan lain, gini Pak. Belum tentu yang hebat itu amal sholat kita. Karena sholat itu amal pribadi. Tapi bisa jadi ada hubungan hablum minan nas kita yang bagus di depan Allah. Itu di surat 4 ayat 36 Pak, sebelah kiri. Di tengah. Apa kata Allah? Wa'abudullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan kamu sekutukan. Yang kedua, berbuat baik kamu sama orang tuamu. Jadi makanya berbanding lurus Pak. Taat dengan orang tua, taat sama Allah sama taat sama orang tua itu satu berbanding lurus. Baru kata Allah, wa ila bil qurba, dan kepada orang-orang terdekat kita, wal yatama wal masakin wa dzarijal junub, dan wa bani sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dari ayat itu Allah jelaskan, berbuat baiklah kepada orang terdekat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, ibnu sabil, wa ma malakat aymanukum, dan orang-orang yang bekerja sama kita. Nah, orang yang seperti ini harus berbuat baik. Dengan apa? Salah satunya qaulan ma'rufah, dengan bahasa yang ma'ruf. Bahasanya baik. Nah, ini juga menjadi salah satu asbab cinta Allah hadir sama kita. Gitu ya Pak. Jadi kalau itu masalah petua atau hadis wallahu a'lam. Tapi yang jelas kita memang dituntut untuk seperti itu. Karena apa? Percuma Pak. Izin aja lah Pak. Izin, mohon maaf. Ini saya kasih analogi aja. Pak, ada orang rajin sholat. Rajin kalau sholat. Masya Allah Pak. Belum aja duduk dari masjid. Tapi sama orang apatis kan, nggak suka dia sama orang sendiri, nggak mau bertetangga lah bahasanya. Ada juga satu lagi nggak pernah sholat, tapi sembako tiap bulan dibagi. Baik kali sama orang. Bapak, saya menanya sama bapak, mana yang bagus dari antara keduanya? Nah, kalau disuruh milih mana yang bagus? Hah? Lalu si murid tadi bertanya kan sama gurunya, woi guru, jawabannya mana? Gurunya bilang apa? Yang sholat tapi apatis sama orang, bagus itu. Mudah-mudahan dengan sholatnya dia bisa sosial. Yang tadi nggak pernah sholat tapi bagus juga sama orang, ngasih sembako, ngasih apa, itu pun bagus. Mudah-mudahan dengan kebaikannya sama orang dia bisa baik sama Allah. Lalu tanya yang kedua, kalau gitu Ustaz, mana yang paling jelek dari keduanya? Yang mana Pak? Yang jelek. Nah, coba jawab. Yang pertama, baik. Apa kata gurunya? Yang jelek dari keduanya adalah kita yang masih mencari kejelekan di antara keduanya. Betul kan? Nah, kita kan gampang kali Pak nilai orang, ya kan? Mudah-mudahan jadi hikmah ya Pak. Gitu Pak. Ya, sekian. Ada lagi? Bapak, boleh apa? Pakai bahasa lagi nih, lanjut aja nggak apa-apa. Yang Bapak. Dia jaga hati. Mohon maaf, dia ibadah. Tapi tidak menjaga hati orang lain. Izin Pak. Ini bagus sama Allah, kurang ajar sama manusia Pak. Ini juga bisa jadi
hisapnya, sholatnya dihisap, double-nya sama orang pun, jangan-jangan Pak, sakit hati orang lebih besar hisapnya daripada apa dihisap. Apa yang dihisap? Dan hisap terbesar ada 3 dari diri kita. 1, lisan. 2, mata. Nah, jelalatan. Yang ketiga, hati. Ini yang paling banyak, hisap yang paling besar. Makanya di surat 67 ayat 23 Allah mengatakan di sebelah kanan bagian bawah, apa Allah bilang? Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Kata Allah, kuciptakan kamu, penglihatanmu, pendengaranmu, hati nuranimu. Nah, kenapa ada kalimat afidah? Itu afidah bahasa Arab itu dijamak, kalau tunggalnya kuat. Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kamu bersyukur. Apa makna sedikit bersyukur? Sadarilah hidup ini pasti butuh orang lain. Pak, izin mohon maaf, mungkin kalau bahasanya agak kasar nggak apa-apa, tapi sebagai pengingat, Pak, kantongi dulu Pak sombong kita, karena belum ada satu mayat pun hari ini yang mampu menguburkan dirinya sendiri. Betul? Jangan lega kali lah, jangan sok kali. Mual kita nengoknya. Gitu ya, bisa. Udah lah ya. Baik, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita beristighfar kepada Allah. Astagfirullah.